Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriansa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah strategi dan model pembelajaran yang dibimbing oleh dosen Dr. Hartati, Master Kesehatan, dan Destriani, Magister Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi berupa hakikat pembelajaran dan model-model pembelajaran, juga prinsip-prinsip pembelajaran, beserta cara mengimplementasikannya kepada peserta didik, yaitu peserta didik SD, SMP, dan SMA. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pembelajaran juga adalah upaya untuk menciptakan kondisi supaya siswa dapat belajar. Dan pembelajaran juga adalah kondisi dan upaya membelajarkan siswa agar dapat terjadi perkembangan. Baiklah, slide yang ketiga, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar saat akan mengajar para siswa dan peserta didiknya. Baiklah, masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip mengajar. Prinsip mengajar adalah suatu pegangan kita atau hal-hal yang harus kita ingat ketika kita akan mengajar dan juga harus kita terapkan. Namun, di dalam prinsip mengajar, kita tidak harus menerapkan semua prinsip-prinsip mengajar. Oke, masuk ke asas prinsip yang pertama, yaitu asas motivasi. Motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Ada 3 elemen atau ciri pokok dalam motivasi, yakni motivasi ini mengawali terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling dan rangsangan karena adanya tujuan. Motivasi sebagai motor penggerak segala aktivitas, sehingga jika motornya tidak ada, maka aktivitas tidak akan terjadi. Jika motornya lemah, aktivitas yang terjadi pun akan lemah pula. Intinya, motivasi itu sangat penting dalam kegiatan mengajar, sehingga masuk ke prinsip mengajar. Baiklah, asas yang kedua, yaitu asas aktivitas. Prinsip yang kedua ini, pada waktu mengajar, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil bagian yang aktif, baik secara rohani maupun jasmani terhadap pelajaran yang diberikan, secara perorangan maupun kelompok. Kemudian, yang dimaksud dengan keaktifan jasmani adalah berbagai kegiatan yang dilakukan murid, seperti halnya kesibukan melakukan penelitian, percobaan, dan membuat konstruksi model, bercocok tanam, dan sebagainya. Sedangkan keaktifan rohani ialah bekerjanya unsur-unsur kejiwaan murid dalam penjagaan yang tampak jelas pada ketentuan mengikuti pelajaran, mengamati secara cermat, mengingat, berpikir untuk memecahkan persoalan dan mengambil kesimpulan. Jadi asas keaktifan ini kita harus bagaimana caranya mengedukasi murid agar bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Masuk ke asas atau prinsip yang ketiga, yaitu asas peragaan atau praktik. Penyakit yang paling berkecamuk di sekolah adalah verbalisme. Bahayanya verbalisme terdapat dalam kegiatan situasi belajar, yakni apabila anak diberikan kata-kata tanpa memahami artinya. Penyakit verbalisme biasanya tidak terdapat dalam hal-hal yang dipelajari anak sebelum sekolah. Oleh sebab itu,
Pembendaharaan bahasanya diperolehnya dengan pengalaman langsung, dengan melihat, mendengar, mengecam, meraba, serta menggunakan alat indera lainnya. Hasil pelajaran serupa itu dapat dianggap permanen dan tidak akan dilupakan. Hal ini juga disebabkan karena kata-kata itu sederhana dan selalu atau sering digunakan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata benar-benar mereka kenal karena mereka mempelajarinya melalui pengalaman yang konkret. Kesimpulan dari asas yang ketiga ini adalah siswa dituntut untuk melakukan kegiatan belajar secara langsung dengan menggunakan indera-indera yang mereka punya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan juga indera lainnya, supaya pembelajaran menjadi bisa diingat lebih lama. Baik, masuk ke prinsip yang keempat, yaitu asas individualitas. Tidak ada dua anak yang sama disebabkan oleh perbedaan pembawaan lingkungan. Salah satu perbedaan ialah taraf intelijensi anak yang dinyatakan dengan IQ. Faktor lain yang turut menyebabkan perbedaan adalah keadaan rumah, lingkungan sekitar rumah, pendidikan, kesehatan anak, makanan, usia, keadaan sosial, ekonomi orang tua, dan lainnya. Jadi, asas individualitas ini adalah prinsip belajar. Kita harus tahu bahwa pada setiap anak atau murid yang kita ajar itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang secara langsung kepada setiap murid yang kita ajar. Baiklah, masuk ke prinsip yang kelima, yaitu asas lingkungan. Sekolah tak lepas dari masyarakat. Sekolah didirikan masyarakat untuk mendidik anak menjadi warga negara yang berguna dalam masyarakat. Tetapi di samping itu, masyarakat atau lingkungan dapat pula merupakan laboratorium dan sumber yang penuh kemungkinan untuk memperkaya pengajaran pada anak. Itu sebab setiap guru harus mengenal masyarakat serta lingkungannya dan menggunakannya secara fungsional dalam pembelajarannya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Pada siswa itu harus kita terapkan lingkungan yang baik dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Baiklah, masuk ke prinsip yang terakhir atau yang keenam, kerjasama atau koperasi. Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Pendidikan mengantarkan siswa agar menjadi manusia seutuhnya maupun menjadi manusia yang secara individu bertanggung jawab pada dirinya, keluarga, dan bangsa dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, moral, ketakwaan, dan mempunyai komitmen pada bangsa dan negara, sekaligus jadi makhluk sosial yang demokratis, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Kita harus bisa menyesuaikan keadaan mana yang harus kita utamakan sebagai makhluk yang berpendidikan. Untuk itu adanya pendidikan. Baiklah, pada slide berikutnya ini kita akan menjelaskan peran dan fungsi dari strategi pembelajaran secara ringkas ya teman-teman. Baik, untuk strategi pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Jadi tujuan pembelajaran ini agar siswa bisa belajar lebih efisien dan lebih baik lagi sehingga ilmunya dapat diingat lebih lama. Berikutnya yaitu fungsi mengajar. Fungsi mengajar juga sangat berperan upaya dalam memberikan perangsang atau stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar yang diharapkan agar siswa bisa punya perubahan baik dari ranah kognitif, yaitu ranah tentang pola pikir,
ranah afektif, yaitu ranah tentang perubahan sikap, dan ranah fisikomotor atau perubahan gerak dan perilaku. Jadi fungsi mengajar itu sendiri yaitu adalah untuk memberikan perubahan kepada anak berupa perubahan dari segi kognitif, afektif, dan fisikomotor. Baiklah, slide selanjutnya yaitu implementasi strategi pembelajaran pada anak SD. Seperti yang kita ketahui, kalau sekolah dasar adalah jenjang dasar pendidikan formal di Indonesia, yang mana pola pikir peserta didiknya masih jauh dari kata dewasa, terutama anak-anak yang masih berada di kelas 1 SD yang umumnya berusia 6-7 tahun. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik haruslah mempunyai metode khusus agar materi pembelajaran yang kita sampaikan bisa diterima peserta didik dengan baik dan antusias. Untuk itu ada beberapa metode yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu metode belajar sambil bermain. Karena umumnya anak SD cenderung lebih senang bermain daripada belajar. Oleh karena itu, kita harus bisa menerapkan pembelajaran yang tidak membosankan dan menyenangkan. Salah satunya dengan memberikan materi pembelajaran namun sambil bermain. Contohnya, kita bisa mengajak anak-anak untuk berhitung, namun berhitung ini menggunakan media mainan sebagai alat hitung. Supaya anak-anak lebih antusias, medianya ini seperti media gambar ataupun media mainan yang mereka sukai, supaya anak-anak lebih antusias. Baiklah, masuk ke implementasi yang kedua untuk anak SD, yaitu dengan metode belajar bersama teman dan langsung praktik. Belajar bersama teman memang sangatlah menyenangkan dan juga bisa menumbuhkan rasa sosial antar anak sejak dini. Kita bisa membimbing sambil mengawasi bagaimana cara mereka belajar. Salah satu usaha yang bisa kita terapkan untuk menjalankan metode ini yaitu dengan cara kita bisa memberikan tugas kepada anak-anak dalam bentuk kelompok untuk mencari sebuah jawaban dari beberapa soal yang bisa membuat mereka saling berinteraksi. Metode ini bertujuan supaya anak lebih memahami materi. Contoh lain untuk menerapkan metode ini pada pembelajaran misalnya dengan memberikan sebuah tantangan untuk menyusun huruf alfabet dengan puzzle. Hal ini bisa menjadikan anak lebih memahami materi yang disampaikan. Dan kita bisa menciptakan sedikit memberi mereka penghargaan ketika mereka bisa menyelesaikan tantangan yang kita berikan, seperti memberikan hadiah berupa buku ataupun pena. Baiklah, pada slide kali ini yaitu implementasi strategi pembelajaran pada anak-anak usia SMP. Seperti yang kita tahu, usia SMP adalah masa-masa peralihan dari kondisi anak-anak menuju jenjang usia remaja dengan perubahan emosi dan kondisi sikapnya. Tentu kita sebagai tenaga pendidik haruslah mempunyai metode khusus agar materi pembelajaran yang kita sampaikan bisa diterima peserta didik dengan antusias. Namun sebelum menerapkan metode pembelajaran, alangkah baiknya jika kita sebagai tenaga pendidik sendiri sekaligus orang tua di sekolah bisa menjadi contoh dan suri tauladan untuk anak-anak didik kita dengan cara bersikap disiplin seperti tidak terlambat untuk masuk saat jam kita mengajar, dan sikap-sikap baik lainnya yang patut untuk mereka contoh. Karena mereka juga masih membutuhkan contoh-contoh baik agar mereka bisa menerapkannya di kehidupan. Setelah kita memberikan contoh yang baik, kita masuk ke implementasi dengan cara metode. Yang pertama yaitu menciptakan kelas yang nyaman dalam belajar. Kita bisa memahami bagaimana sifat-sifat dari peserta didik kita supaya peserta didik bisa senang belajar dengan kita, yaitu kita bisa mengajak mereka mengobrol ataupun menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, baik dari pengalaman sehari-hari dari dunia pendidikan ataupun
dari pengalaman mereka ketika sedang beraktivitas di sekolah. Oke, strategi atau model pembelajaran yang kedua untuk anak SMP yaitu metode belajar bersama dan langsung praktik. Belajar bersama teman bisa memberikan semangat dan juga mengajarkan siswa bagaimana cara berkomunikasi, bekerja sama, dan bersosial bersama teman sebaya dengan baik. Kita bisa membimbing sambil mengawasi bagaimana cara mereka belajar. Salah satu usaha-usaha yang bisa kita terapkan untuk menjalankan metode ini yaitu dengan cara kita bisa memberikan tugas kepada anak-anak dalam bentuk kelompok untuk mencari sebuah jawaban dari beberapa soal. Metode ini bertujuan supaya anak-anak lebih memahami materi. Itu untuk contoh di dalam kelas. Baiklah, untuk contoh yang di luar kelas, kita bisa menerapkan metode belajar langsung praktik ini dengan cara mengajak mereka belajar di luar ruangan sehingga pembelajaran jadi tidak membosankan dan mereka jadi lebih antusias dengan cara mengajak mereka melakukan olahraga permainan seperti sepak bola, bola voli, basket, dan lain-lain yang tentunya bisa memacu para siswa-siswi agar dapat bekerja sama dalam kegiatan belajar. Dan metode yang ketiga, tidak lupa itu metode belajar dengan menggunakan teknologi. Kita bisa menggunakan laptop ataupun handphone sebagai media pembelajaran supaya pembelajaran tidak membosankan. Kita bisa memberi mereka berupa audio ataupun audio visual dalam menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan contoh juga arahan yang baik dalam menggunakan teknologi. Baiklah, masuk ke implementasi yang ketiga, yaitu untuk anak SMA atau sekolah menengah atas. Masa SMA adalah masa di mana anak-anak sudah belajar benar-benar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pada usia ini kita sebagai tenaga pendidik sudah bisa sedikit banyaknya memberikan tugas mandiri kepada mereka untuk mengembangkan materi pembelajaran yang sudah diberikan. Jadi kita tinggal mengarahkan peserta didik di jenjang SMA ini agar mereka bisa belajar dan mengembangkan materi yang telah kita sampaikan. Untuk metodenya kita bisa menggunakan metode berupa belajar dengan menggunakan teknologi. Kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan memberikan materi berupa PPT ataupun materi visual yang dapat mereka kembangkan nantinya dengan menggunakan alat-alat elektronik seperti HP dan juga laptop. Selanjutnya yaitu yang kedua, metode belajar mandiri. Kita harus memacu anak-anak usia SMA supaya bisa mengembangkan materi yang sudah kita sampaikan. Contoh, ketika kita memberikan materi tentang pembelajaran bola voli, kita harus berikan mereka tugas bagaimana sejarah dari bola voli tersebut dan supaya mereka bisa menjadi peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar. Baiklah, metode yang ketiga yaitu metode belajar dan langsung praktik, yaitu kita sebagai tenaga pendidik mengajak siswa-siswi untuk belajar berani dalam berpendapat dan berkomunikasi, mengajak mereka melakukan diskusi kelompok, juga mempresentasikan ulang materi yang telah kita sampaikan dan kita berikan. Dalam metode yang ketiga ini, kita memacu siswa agar bisa belajar berani dalam memberikan pendapat mereka, juga mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, meskipun itu benar ataupun salah. Nantinya kita akan memperbaikinya. Slide terakhir yaitu manfaat dari metode-metode pembelajaran yang saya paparkan.
Adapun manfaat dari metode yang sudah saya paparkan tadi, baik untuk anak SD, SMP, dan SMA, itu adalah bermanfaat agar tidak terjadi penyakit verbalisme di lingkungan sekolah, yang mana verbalisme adalah sebuah keadaan yang terjadi apabila pada situasi belajar ketika siswa diberikan kata-kata atau penjelasan tetapi mereka tidak memahami arti dari kata-kata tersebut, sehingga terjadi miskonsepsi dalam kegiatan pembelajaran. Dan metode ini juga dianggap efektif karena anak-anak melakukan pembelajaran secara aktif dan langsung sehingga mereka bisa mengingat lebih lama materi yang kita sampaikan. Karena dengan menggunakan indera yang mereka punyai, baik itu indera penglihatan, pendengaran, dan juga indera peraba mereka, jadi mereka lebih bisa mengingat lebih lama pembelajaran yang kita sampaikan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah pembelajaran itu sendiri adalah bertujuan sepenuhnya untuk menciptakan kelas yang nyaman supaya peserta didik bisa menangkap materi yang kita sampaikan dengan baik. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.